Minggu-minggu ketika kita lagi santai di rumah, ternyata Presiden dan para menteri sedang melakukan rapat terbatas di rumahnya Presiden di Kertanegara. Nah, kira-kira menurut Mas Michael dan juga Mas Ai, kira-kira apa sih ini emang urgensi dari rapat ini? Kalau tadi katanya Pak Prasetyo adalah ngomongin evaluasi devisa ekspor yang sudah terjadi sejak Maret. Tapi mengapa baru sekarang diperbincangkan setelah sejak Maret diterapkan? Mungkin ke Mas Michael terlebih dahulu. Iya, untuk devisa ekspor sebenarnya sudah sudah disounding lah beberapa pekan lalu sekitar mungkin sejak Pak Purbaia jadi Menteri Keuangan ya. Oh, sejak Pak Pur ya? Iya, itu sudah disounding kalau seandainya pemerintah itu akan merevisi atau mengevaluasi itu kebijakan devisa hasil ekspor gitu. Karena memang berjalan 6 bulan sejak Maret itu memang belum optimal gitu. Banyak sekali catatan terutama terkait dengan devisa yang masuk gitu. Kita bisa lihat saja di cadangan devisa dalam 6 bulan mungkin naiknya tidak terlalu signifikan, bahkan di beberapa bulan itu turun gitu karena harus menghadang nilai tukar rupiah gitu. Dan mungkin dirasa kalau sekarang kan kebijakan 1 tahun ya untuk di hold di dalam negeri ya, mungkin akan ditambah atau diberikan insentif lagi supaya dana hasil ekspor itu memang ditempatkan di dalam negeri. Dan juga mungkin di sisi lain ada upaya juga untuk memulangkan uang-uang orang Indonesia yang selama ini ditempatkan di negara lain gitu. Iya. Tapi di satu sisi ya kalau kita berbicara tentang para pengusaha, dengan pengusaha yang mengenai devisa ekspor ini, itu kayak berat banget ya Mas ya, buat mereka ya Mas. 100% lagi diterapkannya ya. Dan memang ini beda dibandingkan penerapan sebelum Maret yang kalau tidak salah tuh 3 bulan dan hanya beberapa persen saja ada termnya. Nah, evaluasinya sejauh ini kalau dari Direksi Semis Indonesia sejak diterapkan dari bulan Maret, kira-kira gimana nih untuk DHE sendiri Mas? Karena rupiah juga sekarang stagnan ya, kurang lebih ada di level 16.500, 16.600 ya. Ya memang harus diakui belum optimal ya, belum banyak dana-dana hasil ekspor itu yang lari atau balik lagi pulang ke Indonesia gitu ya. Yang saya mau highlight adalah sebenarnya di sini sebenarnya bukan hanya insentif dari bunga ya, atau bunga dolar yang lebih tinggi gitu, tapi juga bagaimana kemudahan para eksportir ini atau pengusaha ini dalam menjalankan bisnisnya. Karena selama ini juga kan banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh negara tetangga gitu, selain dari sisi suku bunga gitu, kayak kemudahan administrasi, kemudahan dalam dia mendapatkan fasilitas kredit misalkan, atau kemudahan dia dalam transaksi bayar atau lain sebagainya ke para pembeli atau penjual di luar gitu ya. Ini juga menjadi catatan yang harus mungkin diperbaiki gitu, sehingga mungkin Pak Presiden sampai harus turun tangan gitu ya di rapat itu. Nah, ini yang bisa mungkin membuat kebijakan ini menjadi lebih optimal gitu. Tapi tanggapannya tersendiri rapat malam-malam gitu ya di tengah hari Minggu, berarti kan ada urgensi yang luar biasa mengenai hal ini ya. Kalau dari Mas Pek sendiri gimana? Iya, karena kalau tidak salah ingat ya, waktu itu Pak Purbaia sempat menyampaikan ketika dia seminggu setelah dilantik itu menyampaikan memang batas waktunya 2 minggu untuk pengkajian secara internal, terus dikomunikasikan juga dengan KSSK dan kemudian diambil keputusan gitu. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih lambat dari yang sudah direncanakan dan sepertinya juga belum ada keputusan gitu. Langkah-langkah apa yang harusnya diambil pemerintah ataupun industri keuangan gitu untuk menarik modal ke dalam negeri gitu. Karena memang kalau dilihat sederhana saja ya, misalnya seperti ekspor impor gitu. Kita kan surplusnya cukup signifikan ya, dong, 64 bulan beruntun dan rata-rata itu setiap bulannya kita surplusnya 4 miliar dolar gitu. Dan itu makin bagus lagi ya kayaknya beberapa bulan belakangan gitu, ini dan untuk NX itu ya, net ekspor. Sayangnya tidak tercermin kepada PDB dan juga cadangan devisa gitu. Cadangan devisa kita hanya berkisar sekitar 140 miliar sampai 150 miliar dolar gitu. Sementara kalau kita lihat negara-negara lain yang juga punya komoditas yang sama gitu, misalnya kayak Malaysia lah, mereka juga punya sawit gitu, itu cadangan devisanya terlihat cukup signifikan gitu.